kalau saya mendefinisikan bagus, pertama dia punya can do attitude gitu ya, atau make it happen attitude gitu. Itu penting tuh. Jadi kadang kan ada yang NATO, no action talk only gitu, ngomong doang, tapi kerjaannya nggak ada gitu. Jadi itu penting tuh itu. Ya mungkin nanti tambahin lah Mbak Ana. Gitu. Make it happen attitude. Itu kalau saya menilai. Dia bisa, kita bisa eksplorasi bareng tentang sesuatu, tapi karena balik lagi tadi, followers itu harus leaders mungkin punya visi, leader punya pengen ada perubahan, tapi at the end yang make thing happen itu kan harusnya si followersnya gitu. Nah, jadi make it happen attitude-nya dia harus punya. Yang kedua, punya willingness buat collaborate, karena at the end he is part of the bigger organization. Ya, dia mesti bisa kolaborasi dengan yang lain. Nggak mau saya tuh punya tim juga yang pinter sendiri atau minterin yang lain gitu. Ya. Dan saya bukan tipikal yang kalau tahu ada satu anak bagus kasih kerjaan terus ke dia. Tapi ada leaders yang kayak gitu kan, yang lain malah jadinya nggak berkembang. Gitu ya. Jadi punya willingness to collaborate. This is part of biggest team. Karena kalau bicara plan saya misalnya di HR, saya punya plan dari A to Z per year seperti apa, saya bagi per OKR karena ini kan tech company ya, jadi ngomongnya udah per 3 bulan gitu ya, saya review dan sebagainya. Nah per 3 bulannya ini kan rata-rata isinya adalah kerjasama antara semua. Nah kalau jalan sendiri susah. Jadi 2 itu willingness berarti. Ketiga itu. Tapi itu Pak Rudi, waktu willingness to collaborate itu nampak ya dalam perilaku ya. Nampak. Nampak. Assessment. Nampak banget ya. Gitu ya. Jadi bahkan dalam diskusinya kelihatan gitu. Saya suka biarin di dalam meeting juga mereka saling challenge gitu. Itu kelihatan kan di situ kalau challenge diskusinya memanas gitu, itu bahkan semakin kelihatan mana yang susah kolaborasi sebenarnya sama tim yang lain gitu. Ya. Terus yang ketiga yang saya juga pengen dari kalau kategori tadi bagus, itu memang dia sendiri punya self development yang tinggi gitu. Ya. Jadi punya passionate to drive their own growth gitu. Dia mau tuh, kan saya mungkin bisa menilai tapi bisa salah. Sebenarnya apa sih yang dari saya, dari tim misalnya. Dan itu nggak bisa ngandelin saya kan. Nggak bisa buat tumbuh itu nggak bisa ngandelin saya. Karena development itu your own responsibility. My development is my own responsibility, bukan CEO responsibility. Boro-boro mungkin CEO mikirin Dudi lagi gitu kan. Mikirinnya bisnis gitu. So I need to ask gitu ya, Pak, I need to be this. I want to join with this event. As part of my development dan tetap up to date misalnya gitu ya. Saya akan sharing ke banyak event misalnya seperti yang saya lakukan hari ini. This is part of yang saya bilang juga gitu. Nah, saya juga mau tim saya itu punya tadi passion untuk drive their own growth-nya juga gitu. Nah, terakhir baru tadi yang barusan juga saya sempat singgung. Saya mau tim ini up to date gitu. Nggak yang di box saja diem gitu. Dia harus ngerti apa yang terjadi di organisasi, apa yang terjadi di dunia HR. Sehingga dia bisa tetap update. Sehingga apa yang kami lakukan nggak ketinggalan zaman. Orang lain udah ngomongin misalnya flexible benefit, tiket masih ngomonginnya apa gitu yang zaman dulu semua harus sama rata gitu. Iya. Misalnya gitu. Jadi karena kan saya juga terbatas, Pak. They must challenge me gitu. What is your idea? Gitu ya. What is our plan for next year? For this semester 2 sekarang misalnya. Itu mungkin 4 hal yang saya kira kalau dari saya ya. Ya.